Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini kami berusaha semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang menguntungkan itu dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang pertama kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius tentang Yesus yang pergi ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa Tuhan Yesus adalah untuk mempersiapkan perjuangannya, perutusannya menjadi tanda keselamatan, menjadi pintu kehidupan bagi umat manusia. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus kiranya juga menjadi berkat bagi kita. Bagaimana puasa berprihatin mati raga dilakukan karena menanggapi panggilan Tuhan. Bagaimana puasa juga diarahkan untuk memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sumber segala kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, kita pun dituntun pada masa Prapaskah untuk berpuasa agar senantiasa dekat dengan Tuhan, terarah padanya. Sehingga oleh karena kedekatan dengan Tuhan, kita pun memiliki keteguhan hati seperti Tuhan Yesus untuk melawan godaan-godaan, dan dengan demikian kita terhindarkan dari dosa. Godaan-godaan yang digambarkan dalam kisah Injil tadi adalah yang pertama soal materi, soal makanan, minuman, harta benda. Yang kedua adalah soal nama besar, popularitas, keinginan-keinginan manusiawi, soal harga diri, dan juga jasa-jasa yang dikenang lalu bisa bermegah atas dirinya sendiri, kesombongan. Lalu dosa atau godaan yang ketiga adalah kekuasaan, yang terkadang begitu menggiurkan karena dengan menguasai banyak hal bisa melakukan banyak hal, bahkan bisa mengatur-ngatur dunia orang lain dan sebagainya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga masa Prapaskah ini semakin mendekatkan kita dengan Kristus, sehingga kita memiliki hati yang kuat teguh untuk melawan segala godaan-godaan dan terhindar dari dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh kepada kebenaran, sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.